Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan berjumpa lagi dalam kajian ini dalam keadaan sehat walafiat di malam kedua bulan Ramadan ya. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, juga kajian kita pada saat ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda, diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita juga tidak bosan-bosan meminta kepada Allah agar senantiasa para jamaah semua selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rizki yang lapang, diberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan juga salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang mubtilatul wudu wa tayammum, yaitu tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu dan juga tayammum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadas ya. Macam-macam hadas. Nah, dalam kitab ini ya, hadas itu terbagi menjadi 3 ya. Biasanya kita tahunya hadas itu terbagi menjadi 2 ya. Ada hadas besar, ada hadas kecil ya. Namun dalam kitab ini ya, hadas itu terbagi menjadi 3. Yanqasimul hadasu ila salasatin. Hadas itu terbagi menjadi 3. Nah, mungkin ini pembagian hadas menjadi 3 bagian itu karena dilihat dari segi sebabnya ya. Sebabnya. Jadi ada sebab-sebab yang menimbulkan kita punya hadas ya. Nah, kalau dilihat dari segi sebab-sebabnya, maka hadas terbagi menjadi 3. Nah, yang biasa kita ketahui hadas terbagi menjadi 2, itu dilihat dari segi cara mensucikannya. Ya, cara mensucikan hadas tersebut. Maka terbagi menjadi 2. Nah, kalau ini dilihat dari sebab ya, penyebab munculnya hadas,
ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu al-awwalu hadasun asghar. Yang pertama adalah hadas kecil. Ya, ikhwan rahimakumullah, yang pertama adalah hadas kecil. Wa yahsulu bi khuruji syai'in min ahadis sabilaini walau nadiran. Nah, penyebab daripada hadas kecil ini yang pertama yaitu bi khuruji syai'in min ahadis sabilaini, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan. Ya, dari salah satu di antara dua jalan. Ya, depan atau belakang. Ya. Walau nadiron, meskipun sesuatu tersebut jarang keluarnya. Nah, tidak sering ya. Jadi ketika kita merasakan ada yang keluar di antara dua jalan depan ataupun belakang, ya, dari salah satu yang dua jalan tersebut, maka kita memiliki hadas kecil, ya. Maka kita memiliki hadas kecil. Contoh misalkan keluar air, ya, zat cair, misalkan contohnya air kencing, ya, atau misalkan benda padat, contohnya buang air besar, ya, kemudian yang bersifat gas yang keluarnya buang angin, ya, maka kita dihukumi memiliki hadas kecil. Meskipun yang keluar tersebut langka, ya, atau jarang-jarang keluarnya, ya. Seperti yang sudah lewat ya kemarin, yang langka itu contohnya apa? Wazi atau mazi, ya. Nah, itu langka. Kemudian wabizawalil aqli, yang kedua penyebab seseorang itu memiliki hadas kecil, yang kedua adalah hilangnya akal, ya. Hilangnya akal dari seseorang, maka itu merupakan penyebab, ya, penyebab seseorang memiliki hadas kecil. Contoh gila, atau misalkan kesurupan, ya. Kesurupan yang dia betul-betul tidak sadar, ya, ketika misalkan dia itu sadar dalam setelah kesurupannya, dia enggak tidak menyadari gitu ya, ini sedang apa misalkan, ya, ini kenapa. Nah, itu berarti dia ketika kesurupannya itu dia tidak sadar. Nah, ada juga kesurupan yang setengah sadar. Artinya apa? Dia bisa menyaksikan, bahkan bisa merasakan lisannya itu berbicara yang tidak-tidak. Contoh misalkan, ya, ketika kesurupan kan ngomongnya suka macam-macam tuh. Nah, itu ada orang yang betul-betul nggak sadar, ada betul-betul yang dia itu ingin ingin mencegah omongan tersebut, namun dia tidak mampu gitu ya. Ada yang mengendalikan di dalam tubuhnya. Nah, ini ikhwani rahimakumullah, itu tidak sampai membatalkan wudu, ya. Yang membatalkan wudu adalah kesurupan yang betul-betul dia tidak menyadari dirinya. Kemudian hilang akal juga contohnya tidur. Ya, orang yang tertidur itu batal wudunya atau dia mempunyai hadas kecil. Ya. Ketika dia tertidur, ya, lelap ataupun sekejap, ya, maka dia memiliki hadas kecil. Kecuali posisi tidurnya itu qa'idin mumakkinin, yaitu duduk mumakkin, tegak. Gitu ya, tegak. Nah, yang sekira-kira ketika dia sadar, dia ingin buang angin,
tidak bisa dalam posisi duduk tersebut kecuali diangkat, ya, diangkat atau berpindah duduknya, ya, diangkat posisi duduknya baru bisa mengeluarkan angin. Nah, ini posisi seperti ini itu ketika tidur tidak membatalkan wudu atau tidak menjadikan seseorang itu memiliki hadas yang kecil. Kemudian ikhwani rahimakumullah, penyebab daripada hadas kecil juga adalah wa bi mubasyarati rajulin wa imra'atin baligha hadd syahwati bila hailin wala mahramiyatin. Seseorang, ya, memiliki hadas kecil, ya, apabila dia itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, ya, yang keduanya itu sudah mencapai batasan syahwat, ya, dan juga tanpa ada penghalang, dan juga keduanya itu mahram, bukan mahram, ya, wala mahramiyatin, keduanya itu bukanlah mahram, tidak bisa dinikahi, ya, maka batal atau ketika bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dijelaskan tadi, disebutkan ciri-cirinya, maka dia memiliki hadas kecil, ya. Kemudian wa bimassi qubuli adamiyyin aw halqatid duburihi bi batnil kaffi aw bi butunil asabi'i. Kemudian penyebab yang selanjutnya hadas kecil adalah karena menyentuh, ya, menyentuh bagian kubul atau duburnya, ya, lubang dubur manusia dengan telapak tangan atau dengan jari, ya, dengan jari, ya, telapak jari ini, ya, atau dengan telapak tangan ini, ya, maka dia itu memiliki hadas kecil, ya. Jadi yang keempat ini adalah penyebab memiliki hadas kecil, yaitu apa? Yaitu karena menyentuh kubul dan lubang dubur manusia, ya, adami dengan telapak tangannya, ya, dengan telapak tangannya atau bagian dalam jarinya, telapak jarinya. Nah, ini butunil asabi'. Nah, kalau batnil kaf ini batnil kaf. Nah, ini telapak tangan. Kalau ini bagian telapak jari. Ikhwani rahimakumullah. Nah, itu adalah sebab-sebab, ya, penyebab-penyebab seseorang memiliki hadas kecil. Wa taharumu bihi as-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Nah, ketika seseorang memiliki hadas kecil, maka diharamkan baginya yang pertama salat, yang kedua tawaf, ya, yang ketiga yaitu menyentuh mushaf, menyentuh Al-Qur'an, haram hukumnya. Wa hamluhu, dan yang keempat adalah membawa Al-Qur'an, ya. Jadi beda antara menyentuh dan membawa. Kalau membawa itu dia tidak menyentuh, ya, tidak menyentuh, tapi mungkin dibawa di dalam tas atau di dalam kantong, ya, di dalam jinjingan, ya, ini hukumnya membawa. Nah, haram seseorang membawa Quran dalam keadaan tidak punya wudu, ya, atau punya hadas kecil. Jadi ada ada menyentuh. Kalau menyentuh tanpa membawa, yaitu kita memegang Al-Quran, misalkan, ya, dipegang sama kita, itu menyentuh tanpa membawa. Ada juga membawa tanpa menyentuh, ya, seperti tadi di dalam tas atau dalam kantong, dalam jinjingan Qurannya, ya, gitu. Ada juga membawa juga menyentuh, yaitu dengan memegang, kita bawa-bawa begini. Nah, ini artinya apa?
dibawa sambil disentuh. Nah, ini jelas ya tidak diperbolehkan, haram hukumnya bagi orang yang memiliki hadas kecil. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah, tadi yang pertama ya, itu hadas kecil. Yang kedua, sekarang hadasun ausat, hadas tengah, hadas sedang. Ya, hadas sedang. Wa huwa al-janabatu. Nah, apa hadas sedang? Hadas sedang yaitu janabah. Ya, junub. Ya, seseorang junub itu berarti dia memiliki hadas sedang. Wa tahsulu bi khurujil maniyyi. Nah, penyebab daripada hadas sedang atau janabah yang pertama adalah keluarnya air mani. Baik keluarnya sengaja ataupun tidak sengaja. Ketika seseorang keluar air mani sengaja ataupun tidak sengaja, maka dihukumi dia memiliki hadas sedang ya atau janabah. Kemudian au bi ilajil hasyafati fil farji, atau yang kedua yaitu sebab seseorang memiliki hadas sedang atau janabah adalah dengan memasukkan hasyafah, yaitu kemaluan ya, kemaluannya ke dalam farji. Ya, kemaluannya ke dalam farji. Nah, ikhwani rahimakumullah, kenapa di sini disebutkan hasyafah ya? Nah, ini agak apa namanya? Istilahnya agak vulgar ya, mohon maaf. Jadi kemaluan laki-laki itu terbagi menjadi dua ya. Ada hasyafah, ada qusbah. Kalau hasyafah itu yang di depannya ya, yang kepalanya ya. Gitu. Kalau qusbah itu batangnya, yang panjangnya. Nah, ketika seseorang memasukkan kemaluannya, yaitu hasyafahnya saja, tidak semuanya, tidak harus semuanya, hanya hasyafahnya saja yang dimasukkan kepada farji, maka dihukumi orang tersebut junub, ya, memiliki hadas, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, sebab seseorang memiliki junub atau janabah adalah wabil wiladati walau alaqah, yaitu dengan sebab melahirkan meskipun yang keluarnya hanya segumpal darah, ya, hanya segumpal darah. Nah, ketika seorang perempuan melahirkan segumpal darah, maka hukumnya dia punya junub, ya, punya janabah, memiliki hadas sedang. Kemudian yang selanjutnya wa tahrumu bihil arba'atu. Nah, bagaimana orang yang memiliki junub, memiliki hadas ausat, memiliki hadas sedang ini? Maka dia diharamkan 4 perkara yang sudah lewat. Yaitu apa? Yang sudah lewat, yang sudah apa? Yang hadas asghar tuh. Yang pertama tadi sholat, tawaf, kemudian memegang atau menyentuh Quran. Yang keempat yaitu membawa Al-Quran. Ya, dan ditambah lagi 2 perkara. Yang pertama yaitu wa qiraatul Quran wal muksu fil masjidi, yaitu membaca Al-Quran dan diam di dalam masjid. Nah, berarti untuk orang yang janabah diharamkan 6 perkara.
4 yang sudah disebutkan tadi, tambahannya 2 adalah dilarang membaca Quran dan dilarang juga diam di dalam masjid. Nah, ini diharamkan ikhwan rahimakumullah. Jadi nggak boleh orang yang junub itu dia melantunkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim misalkan. Niat membaca Al-Quran ini dilarang ya, tidak diperbolehkan. Hukumnya haram. Kemudian ikhwani rahimakumullah yang ketiga hadasun akbar. Yang ketiga adalah hadas besar. Wa yahsulu bil haidi wan nifasi, hasil ya hadas besar atau penyebab sebab-sebab munculnya atau seseorang memiliki hadas besar adalah bil haidi wan nifas, yaitu dengan haid dan juga nifas. Ketika seorang perempuan melaksanakan haid dan nifas, maka dia memiliki hadas besar. Ya, wa tahrumu bihi as-sittatu al-madhkurah, dan diharamkan bagi orang yang memiliki hadas besar itu 6 perkara yang sudah lewat. Ya, yang 4 tadi hadas kecil ya. Kemudian tambah 2 tadi di hadas yang sedang. Nah, ditambah lagi tidak boleh untuk orang yang hadas besar as-saumu, yaitu berpuasa ya. Tidak boleh orang yang punya hadas besar itu berpuasa ya. Wal mururu fil masjidi, dan melewat di dalam masjid ma'a khaufit talwis, karena dikhawatirkan berantakan gitu ya, najisnya di dalam masjid, atau khawatir ada yang jatuh di dalam masjid. Nah, ini tidak diperbolehkan ikhwani rahimakumullah. Murur ya, melewat di dalam namanya, bukan melewat di luar ya, melewati di dalam masjid. Wal jima' dan jima' ya, bersetubuh. Orang yang haid, orang yang nifas itu diharamkan untuk bersetubuh. Wa kadza at-tamattu' bima baina as-surrah war rukbah. Seperti itu juga diharamkan kita bersenang-senang antara surrah, lutut, dan rukbah. Nah, surrah itu pusar rukbah itu lutut ya. Artinya kita nggak boleh bersenang-senang ya, suaminya itu bersenang-senang kepada istrinya di antara pusar dan lutut, itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Artinya ketika di atas pusar atau di bawah lutut itu tidak apa-apa ketika sedang haid ya. Masya Allah. Nah, ini adalah penjelasan tentang hadas ya ikhwani rahimakumullah. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ikhwani rahimakumullah, jangan lupa untuk subscribe, di like, kemudian di share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala berdakwah juga ya, meskipun kita tidak bisa berdakwah, tidak bisa memberikan materi-materi, namun dengan kita mensubscribe, like, dan juga men-share kajian ini, semoga kita mendapatkan pahala yang sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.